Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi APO, edisi hari Kamis, tanggal 27 Maret 2025, dalam masa Prapaskah yang keempat. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang penuh belas kasih, semoga dengan semakin mendekatnya pesta penebusan kami semakin giat mempersiapkan diri menyambut perayaan Paskah Putra-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 11 ayat 14 sampai 23. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus mengusir dari seseorang satu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata. Maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Ada pula yang meminta satu tanda dari surga kepada Yesus untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jika iblis itu terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Nah, merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan bersenjata lengkap menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagi rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar, kita menyaksikan sebuah peristiwa yang sangat kuat dan penuh makna, yakni Yesus mengusir setan dari seorang bisu. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus mengusir setan dari seorang bisu.
Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berbicara. Orang banyak heran, tetapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Ada pula yang meminta satu tanda dari surga untuk mencobai dia. Cerita ini menunjukkan dengan jelas kuasa Allah yang hadir dalam diri Yesus Kristus. Kuasa yang mampu membebaskan manusia dari belenggu kejahatan. Kuasa yang mampu memulihkan dan menyembuhkan. Orang banyak yang menyaksikan peristiwa itu merasa heran, takjub akan kuasa yang mereka saksikan. Namun, para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sungguh amat disayangkan, tidak semua orang yang hadir dan menyaksikan mujizat itu mampu membuka hati dan pikiran mereka untuk menerima kebenaran. Ada di antara mereka yang justru menuduh Yesus bersekutu dengan Beelzebul, penghulu setan. Tuduhan ini sungguh ironis. Bagaimana mungkin Yesus yang jelas-jelas mengusir setan justru dituduh bekerja sama dengan setan? Tuduhan ini menunjukkan betapa kerasnya hati mereka, betapa tertutupnya pikiran mereka terhadap kebenaran. Mereka lebih memilih untuk mencari-cari alasan untuk menolak Yesus daripada mengakui kuasa Allah yang nyata dalam dirinya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, menghadapi orang-orang yang tegar hati ini, Yesus menjawab tuduhan mereka dengan penuh kebijaksanaan. Yesus berkata, tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jika iblis melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Yesus menjelaskan bahwa tidak mungkin iblis melawan dirinya sendiri. Jika Yesus mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, maka kerajaan iblis akan hancur. Namun kenyataannya, Yesus mengusir setan dengan kuasa Allah, dan ini membuktikan bahwa kerajaan Allah telah datang kepada manusia. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, pertanyaan yang sama juga berlaku bagi kita untuk kita renungkan sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang. Di manakah posisi kita dalam menghadapi kuasa Allah yang hadir dalam hidup kita? Apakah kita membuka hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran, ataukah kita justru mencari-cari alasan untuk menolaknya? Apakah kita mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, ataukah kita lebih memilih untuk mengikuti jalan kegelapan? Barang siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan barang siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Pernyataan Yesus lebih lanjut ini sangat jelas dan tegas. Tidak ada posisi netral dalam peperangan antara terang dan kegelapan. Kita harus memilih bersama Kristus atau melawan Kristus.
Jika kita tidak mengumpulkan bersama Kristus, maka kita mencerai-beraikan. Artinya, jika kita tidak berusaha untuk membangun kerajaan Allah di dunia ini, maka kita justru merusak dan menghancurkannya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, masa Prapaskah adalah waktu yang tepat bagi kita untuk merenungkan pilihan-pilihan kita kepada Allah. Hidup kita dari hari ke hari, dari saat ke saat, dari menit ke menit, dari detik ke detik, kita harus menjatuhkan pilihan. Tidak ada pilihan abu-abu, yang ada adalah ya atau tidak. Maka marilah kita memeriksa hati dan pikiran kita. Apakah kita telah memilih untuk berpihak pada Kristus? Apakah kita telah berusaha untuk hidup sesuai dengan ajarannya? Apakah kita telah berjuang melawan kuasa kegelapan dalam hidup kita? Masa Prapaskah merupakan kesempatan yang bagus untuk kita merenungkan kembali perjalanan hidup kita sebagai murid-murid Yesus. Maka mari kita berlangkah maju bersama, terus membaharui kehidupan beriman kita. Semoga kita semakin layak disebut sebagai murid-murid Yesus yang sejati. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.